Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Raider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina.